Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik pada perkembangan periode anak akhir dan apa sih tugas perkembangan periode anak akhir itu. Oke, sebelum pembahasan, perkenalkan nama saya Siti Mutmainah dengan nomor NIM 240701600104. Oke, yang pertama ada definisi perkembangan anak usia akhir. Pada masa ini, anak menjalani sebagian besar dari kehidupannya di sekolah dasar. Karakteristik anak pada usia sekolah adalah babak terakhir bagi periode perkembangan, di mana manusia masih digolongkan sebagai anak masa usia sekolah atau dikenal sebagai akhir dari masa kanak-kanak. Pada masa inilah anak paling siap untuk belajar. Mereka ingin menciptakan sesuatu, bahkan berusaha untuk dapat membuat sesuatu itu sebaik-baiknya, atau bisa dikatakan ingin sempurna dalam segala hal. Masa ini disebut juga masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Yang dimaksud masa keserasian sekolah yaitu anak sudah matang untuk bersekolah. Pada masa inilah anak-anak secara relatif itu lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Anak akan mengalami perubahan penyesuaian sosial pada dirinya. Nah, menurut Harlock, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Apa sih yang dimaksud matang secara seksual? Nah, matang secara seksual itu adalah ketika individu mengalami masa pubertas atau akhir balik, atau ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Pada masa tersebut, anak akan mengalami perubahan penyesuaian sosial pada dirinya. Terus selanjutnya ada karakteristik masa kelas-kelas awal sekolah dasar, yaitu berlangsung antara usia 6 tahun sampai 9 tahun. Yang pertama adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Maksudnya di sini yaitu adanya kemajuan positif atau adanya peningkatan antara keadaan jasmani dengan prestasi mereka di sekolah. Contohnya, pada masa ini anak akan mengalami peningkatan dalam menulis yang semua tulisannya masih tidak beraturan atau biasa kita kenal sebagai ceker ayam. Nah, itu secara bertahap tulisan mereka akan mulai sedikit rapi dan lama-kelamaan akan menjadi rapi. Terus yang kedua ada sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Contohnya seperti pada saat bermain congkak. Nah, mereka akan membagi batu itu secara rata dan memainkannya berurutan dari sebelah kanan ke sebelah kiri atau sebaliknya, atau bisa dengan searah jarum jam. Terus yang ketiga ada kecenderungan menuju diri sendiri. Kecenderungan diri adalah keinginan yang sering muncul yang dapat menimbulkan dasar kegemaran terhadap sesuatu. Jadi mereka itu lebih memahami kelebihan dan kelemahan yang mereka miliki. Contohnya seperti si A selalu kalah kalau bermain kelereng. Jadi kalau si A diajak main kelereng, dia itu menolak dan dia itu mengajak teman-temannya, menawarkan teman-temannya untuk bermain permainan yang lainnya seperti petak umpet yang dia ahli dalam sembunyi, itu ditawarkan kepada temannya. Terus selanjutnya ada kalau tidak dapat menyelesaikan suatu hal, maka permasalahan itu bisa dianggap tidak penting oleh mereka. Contohnya kalau si B itu sedang bermain Rubik, tapi sudah beberapa kali dicoba, Rubiknya itu masih tetap acak-acakan, masih tidak menemukan warna yang sama. Nah, di sini si B lebih memilih untuk berganti ke permainan yang lain dan menyelesaikan Rubik tidak lagi dianggap penting bagi si B, karena sudah memiliki permainan baru yang harus dimainkan dan diselesaikan. Terus yang kelima ada pada masa ini, anak menghendaki nilai rapat yang baik tanpa mengingat apakah prestasi mereka memang pantas diberi nilai atau tidak.
Mereka akan lebih cenderung untuk memiliki nilai raport yang bagus, tanpa berpikir bahwa prestasi yang mereka miliki pantas atau tidak untuk diberikan nilai plus tersendiri. Contohnya, seperti pada saat ulangan harian atau mengerjakan pekerjaan rumah, mereka itu kan lebih cenderung meniru temannya atau menyuruh orang dewasa untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka seperti itu, tanpa mereka mempertimbangkan apakah mereka itu memahami materinya atau tidak. Yang terpenting bagi mereka adalah nilai yang bagus seperti itu. Terus yang selanjutnya ada karakteristik masa kelas-kelas akhir sekolah dasar. Masa ini berlangsung antara usia 10 hingga 11 atau 12 tahun. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Pada fase ini, anak mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap aktivitas dan pengalaman nyata dalam lingkungan mereka. Pada usia ini, anak-anak cenderung ingin terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang tua, memasak, berkebun, dan lain sebagainya. Mereka belajar memulai pengalaman langsung dan mulai memahami konsep-konsep dasar, seperti fungsi objek, peran dalam masyarakat, dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minat ini penting karena membantu anak mengembangkan kemandirian, rasa tanggung jawab, dan keterampilan, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Jadi anak-anak itu mulai ingin memahami, ingin mempelajari dunia di sekitar mereka. Mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Terus selanjutnya ada amat realistis, selalu ingin tahu, ingin belajar. Anak-anak mulai memahami dan menerima kenyataan. Mereka mampu menilai situasi dengan lebih objektif dan realistis. Mereka memiliki ekspektasi yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekitar dan kondisi yang mereka miliki. Nah, anak-anak mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Mereka bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi, serta mengembangkan harapan yang lebih realistis mengenai diri mereka dan situasi di lingkungan. Contohnya seperti mereka mulai memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, dan rasa ingin tahu yang semakin berkembang membuat mereka selalu mengajukan pertanyaan. Seperti kalau mereka sedang jalan-jalan, misal diajak jalan-jalan oleh ayahnya dengan naik motor, terus mereka kan melewati kayak zebra cross, terus pembatas jalan yang diberi cat putih-putih itu. Nah, mereka akan bertanya itu, kenapa sih ini dicat? Kenapa ini diwarnai warna putih? Apa fungsi dari jalan yang berwarna berbeda ini? Terus kalau melihat ke atas, mereka akan melihat matahari atau bulan yang mengikuti mereka saat mereka berjalan atau naiki motor. Mereka akan bertanya, kenapa bulan itu mengikuti kita, kayak gitu. Terus selanjutnya ada menjelang masa akhir ini sudah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. Jadi mereka itu sudah timbul minat terhadap mata pembelajaran khusus. Nah, menjelang masa akhir perkembangan anak, seringkali terjadi minat yang lebih besar terhadap hal-hal dan mata pelajaran tertentu. Karakteristik ini mencerminkan perkembangan anak yang semakin matang, di mana mereka mulai mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Pada masa ini, anak-anak sering menunjukkan ketertarikan pada topik yang lebih kompleks, seperti sains, seni, atau teknologi. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang mereka miliki, serta lebih mampu memahami konsep abstrak. Minat ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti saya itu memiliki seorang teman dari kelas lain. Nah, dia itu sangat
kayak lebih pandai untuk berbicara bahasa Inggris. Terus saya tanya, kok kamu bisa ada minat dalam bahasa Inggris? Nah, ternyata Usut punya usut. Pada masa kecilnya, pada dia bayi, bahkan sebelum dia lahir, itu orang tuanya itu sering menonton film-film Eropa, yang dimana pada umumnya film Eropa itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, pada saat ibunya hamil, ibunya itu sering sangat menonton film Eropa. Nah, jadi dari bayi itu dia dikenalkan oleh bahasa Inggris, dan ibunya pada saat dia lahir, pada saat dia kecil mulai bertumbuh, ibunya itu sering berbicara bahasa Inggris. Nah, dari situlah dia timbul minat untuk belajar bahasa Inggris. Kak, ibuku bisa ya berbahasa Inggris, kok kayaknya bahasa Inggris itu keren ya. Jadi pada usia anak-anak dia itu mulai tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Selanjutnya ada pada masa ini anak memandang nilai raport sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah mereka. Anak yang memandang nilai raport sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah menunjukkan karakteristik perkembangan kognitif dan sosial yang lebih matang. Pada tahap ini, anak mulai memahami pentingnya penilaian formal dan nilai dengan kemampuan akademis mereka. Selain itu, pemahaman ini dapat membantu anak dalam mengembangkan motivasi belajar dan tujuan akademis, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan atau stres jika mereka merasa harus memenuhi standar tertentu. Jadi kayak kalau mereka itu ditekan, oh kamu dapatnya nilai 90 enggak 100, kamu harusnya dapat nilai 100 ya. Nah, dalam diri mereka itu akan ada tekanan secara psikis. Oleh karena itu, nah di sini peran orang dewasa itu sangat penting untuk memberikan dukungan dan membimbing anak agar memahami bahwa nilai bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan, tapi juga proses belajar dan usaha yang dilakukan, seperti pemberian apresiasi setiap perkembangan nilai anak yang semula 80 menjadi 90. Nah, itu diapresiasi. Dan tidak menekan anak untuk selalu mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Contohnya, anak pada ulangan pertama matematika, anak itu mendapatkan nilai 60. Terus dia merasa bahwa nilai itu rendah, terus dia belajar, terus akhirnya dia mendapatkan nilai 80, tapi belum sempurna nih, belum mencapai 100. Nah, peran orang dewasa di sini itu memberikan apresiasi dengan cara misal memberikan coklat atau memberikan kata-kata lah, seperti kamu sudah bagus nih, sudah ada perkembangan, nilai kamu yang semula 60 sekarang jadi 80, kayak gitu. Di sini peran orang dewasa itu sangat penting agar anak-anak itu tidak stres dan mengalami tekanan. Terus yang kelima, ada anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Nah, anak-anak yang gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama menunjukkan karakteristik perkembangan sosial yang signifikan pada akhir masa kanak-kanak. Pada tahap ini, anak mulai menyadari pentingnya interaksi dengan teman sebaya. Kelompok sebaya memberikan anak kesempatan untuk belajar bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi. Melalui permainan, mereka juga belajar mengatasi konflik, mengambil keputusan, dan memahami peraturan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga membantu mereka dalam perkembangan emosional dan keterampilan mereka. Contohnya, ya kalau di daerah saya itu kalau mereka pulang sekolah itu mereka akan mengajak temannya yang lain untuk diajak bersepeda untuk bermain tak umpet atau bermain kelereng, bermain congklak atau yang lainnya. Nah, pada masa ini kan anak mulai memahami peraturan-peraturan kecil permainan itu ya.
Jadi anak itu mulai memahami konsep permainan itu seperti apa, permainan ini dilakukan seperti apa, jika kalah konsekuensinya itu apa, dan hal apa yang membuat mereka itu kalah seperti itu. Terus selanjutnya ada karakteristik akhir masa kanak-kanak menurut Harlock. Yang pertama ada label yang digunakan oleh orang tua. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya yaitu bagi sebagian orang tua masa ini adalah masa yang sulit karena anak mulai tidak memperdulikan orang tuanya. Pada anak laki-laki mulai tidak bertanggung jawab pada benda yang dimilikinya. Anak-anak mulai terpengaruh oleh teman-temannya. Contohnya seperti pada masa anak-anak kan anak-anak sering membawa ini ya mainan yang mereka miliki ke rumah temennya. Nah, pada saat kembali ke rumah mereka udah nggak bawa mainan lagi, jadi mainannya itu ditinggal di rumah teman mereka gitu. Terus ada lagi nih, kalau sebelumnya anak-anak kan terbiasa tidur siang nih, terus mereka itu mulai mengenal dunia luar, mereka mulai mendapatkan teman nih. Jadi pada saat mereka sudah memiliki teman itu, mereka akan lebih mementingkan bermain daripada mendengarkan orang tuanya yang menyuruh mereka untuk tidur siang. Jadi mereka itu mereka akan menolak dengan cara menangis atau lain sebagainya. Mereka akan lebih memilih untuk bermain bersama teman mereka, seperti itu. Terus selanjutnya ada label yang digunakan oleh para pendidik, yakni guru atau para pendidik lainnya, yang menyebut pada masa anak-anak akhir dengan usia sekolah dasar itu anak pada umumnya masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain itu, pada usia ini anak-anak akan mulai kritis untuk berprestasi, meraih kesuksesan mereka. Jadi anak-anak itu mulai kayak memperebutkan ranking 1, meraih nilai terbaik dalam suatu ulangan gitu. Terus yang ketiga ada label yang digunakan oleh para ahli psikologi. Maksudnya yaitu para ahli psikologi atau ilmuwan psikologi akan menyebut masa ini sebagai usia berkelompok. Masa akhir merupakan masa anak-anak mulai tertarik pada perhatian teman sebayanya dan muncul keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Ahli psikologi lain menyebut masa ini sebagai masa usia penyesuaian diri. Misal ini lagi maraknya permainan yoyo, terus teman-temannya itu pada main yoyo sedangkan dia sendiri tidak punya permainan yoyo. Nah, dia akan meminta permainan yoyo itu kepada orang tuanya agar dia itu setara dengan temannya, agar dia itu bisa bermain dengan temannya, sama-sama memainkan yoyo seperti itu. Terus selanjutnya next ada tugas perkembangan anak akhir. Yang pertama ada belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik untuk permainan-permainan yang bersifat umum. Belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik untuk permainan-permainan yang bersifat umum pada tugas perkembangan anak akhir mengacu pada proses di mana anak-anak mengembangkan kemampuan fisik dan koordinasi tubuh yang diperlakukan untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan atau aktivitas fisik. Pada tahap ini, anak-anak biasanya berusia sekitar 6-12 tahun dan mereka belajar melalui pengalaman langsung. Nah, keterampilan motorik itu sendiri ada 2, yaitu keterampilan motorik kasar. Apa sih maksudnya? Keterampilan motorik kasar yaitu aktivitas yang melibatkan penggunaan otot besar seperti aktivitas fisik kayak berlari, melompat, bermain bola, terus jogging. Nah, seperti itu termasuk keterampilan motorik kasar.
Terus yang kedua ada keterampilan motorik halus. Yang dimaksud keterampilan motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi antara otot-otot kecil, biasanya di tangan dan di jari, untuk melakukan gerakan yang lebih presisi dan terkontrol. Contohnya yaitu menulis, menggambar, melukis, menyusun mainan, menggunting, membuat kerajinan tangan, mengikat sepatu, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada membentuk sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Membentuk sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh dan berkembang pada tugas perkembangan anak akhir mengacu pada proses di mana anak memahami dan menerima diri mereka sendiri sebagai individu yang sedang mengalami pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengenali diri. Jadi mereka mulai memahami identitas diri mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Terus mereka itu mulai menerima diri, belajar untuk menerima diri sendiri, termasuk perbedaan dengan orang lain. Terus mereka juga mulai mengembangkan kemandirian, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Terus selanjutnya ada hubungan sosial. Nah, mereka ini mulai membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa, serta belajar berempati. Dengan membentuk sikap yang sehat, anak dapat menghadapi tantangan, mengatasi stres, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang semuanya itu penting untuk perkembangan psikologis secara positif. Terus nomor 3, ada belajar bergaul secara baik dengan teman-teman usia sebaya. Hal ini merujuk pada kemampuan anak untuk menjalin dan memelihara hubungan sosial yang positif dengan teman-temannya. Pada tahap ini, anak-anak itu mulai mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti komunikasi yang efektif, mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas, serta mendengarkan dengan baik. Terus kerjasama dan kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan kelompok, memahami pentingnya berbagi dan saling membantu. Terus selanjutnya ada resolusi konflik, yaitu mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik secara konstruktif tanpa adanya kekerasan. Terus juga adanya empati, yaitu mengembangkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain dan membantu memperkuat ikatan sosial. Terus selanjutnya ada kepercayaan diri, yaitu membangun rasa percaya diri dalam interaksi sosial yang memungkinkan anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, kemampuan-kemampuan ini itu sangat penting untuk membangun jaringan sosial yang sehat yang akan berkontribusi pada perkembangan emosional dan sosial anak. Terus yang keempat, ada belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, hal ini itu mengacu pada pemahaman dan penerapan norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan berdasarkan gender. Jadi pada tahap ini anak-anak itu mulai mengenali identitas gender, mengenali dan memahami identitas diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Terus selanjutnya ada peran sosial, memahami peran yang diharapkan dari mereka dalam masyarakat, termasuk tugas, tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai. Terus selanjutnya ada norma dan harapan. Nah, mereka itu mulai belajar tentang norma-norma sosial yang berkaitan dengan gender, seperti cara berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam aktivitas. Seperti misal nih, cowok laki-laki itu nggak boleh memegang anggota-anggota tubuh tertentu pada anak perempuan, seperti itu. Jadi mereka itu mulai mengenali norma-norma dalam lingkungan mereka sebagai laki-laki atau perempuan, seperti itu. Terus selanjutnya ada ekspresi diri, yaitu mengembangkan cara-cara untuk mengekspresikan diri yang sesuai dengan peran gender yang mereka pilih, baik melalui minat, hobi, maupun gaya berpakaian. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu mempelajari bagaimana menjadi mandiri dalam menjalankan peran tersebut, sambil tetap menghargai keberagaman gender.
Nah, proses ini tuh sangat penting untuk membentuk rasa percaya diri dan membantu anak beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka, sambil tetap memberikan ruang untuk mengeksplorasi identitas gender yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada tugas perkembangan anak akhir menurut Harlock. Menurut Harlock, tugas perkembangan masa anak-anak akhir adalah mengembangkan keterampilan menulis, membaca, berhitung, serta pengembangan sikap terhadap kelompok sosial. Jadi menurut Harlock, perkembangan kognitif anak itu perlu dengan cara mengembangkan keterampilan mereka dalam menulis, membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Terus pengembangan sikap sosial itu juga penting dengan cara mulai mengenalkan mereka pada lingkungan sekitarnya. Mereka harus mulai beradaptasi pada teman-teman sebayanya, lingkungan di sekitarnya, pada orang-orang di sekitarnya juga. Terus ini ada contoh dokumentasi tentang perkembangan anak akhir. Nah, yang pertama ini kan ada anak-anak pramuka ini. Terus ada anak yang maju itu ya, yang maju ke depan ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang tinggi terhadap prestasi mereka di sekolah. Jadi mereka itu ingin maju, terus ingin terlihat lebih baik gitulah di depan teman-temannya. Terus dengan belajar pramuka itu menunjukkan bahwa mereka itu amat realistis, selalu ingin tahu dan ingin belajar. Terus ini yang kedua itu ada keponakan saya, itu dia mendapatkan juara futsal. Nah, itu menunjukkan mereka itu sudah ada minat terhadap bakat mereka. Contohnya ini keponakan saya, dia minat terhadap futsal nih. Terus dengan adanya lingkungan yang mendukung, dia mengembangkan bakat futsalnya ini. Jadi dia itu ikut pelatihan futsal di desa. Terus pelatihan futsal itu mengajak anak-anak ini untuk bertanding pada anak-anak di desa lain atau di sekolah lain. Tuh, jadi mereka dapat mendapat sedikit penghargaan kalau mereka menang. Mereka mendapatkan piala dan mereka merasa adanya approve atau apresiasi terhadap bakat mereka. Jadi mereka itu punya inspirasi untuk terus mengembangkan bakat mereka. Seperti itu. Terus adanya yang ketiga ini permainan apa ya? Kalau di tempat saya itu namanya gor. Tapi nggak tahu ya kalau di tempat kalian. Ini tuh bermain batu yang dilempar, terus mereka akan lompat-lompat di kotak-kotak ini. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka ini mulai memahami peraturan permainan tradisional seperti itu. Terima kasih. Tersebut adalah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi karena saya masih belajar di sini. Dan apabila ada kelebihan, silakan diambil saja. Saya ikhlas karena kita sama-sama berdiskusi di sini. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian dalam menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa semuanya, sampai bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.